warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evanizar dengan stambuk A111222075. Baiklah teman-teman, saya di sini selaku pembicara pertama dari kelompok 1 yang akan menjelaskan materi kami. Nah, saya akan menjelaskan apa itu hakikat puisi. Nah, puisi sendiri merupakan salah satu karya sastra yang cukup terkenal dan biasa identik dengan kata atau kalimatnya yang sangat puitis. Nah, di samping kanan saya ini sudah ada 3 pendapat para pakar mengenai apa itu puisi. Yang pertama itu dari Amiruddin tahun 2011. Kemudian yang kedua ada dari Waluyo tahun 1995. Dan yang terakhir atau yang ketiga itu dari Pradopo tahun 2007. Salah satu karya sastra puisi memiliki unsur-unsur berupa seni dan keindahan, dikarenakan penyair menyusun kata-kata agar menarik pembaca sehingga membuat mereka untuk tertarik mengungkap makna tersirat di dalamnya. Oke, baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu karakter bahasa puisi. Pertama, bahasan kiasan. Bahasan kiasan merupakan sarana yang digunakan penulis atau penyair untuk mengungkapkan, melukis, menggambarkan, dan menegaskan suatu inspirasi, ide, atau perasaan dalam bentuk bahasa lain yang udah dan padat untuk mendapatkan efek puitis. Adapun jenis-jenis bahasa kiasan, metafosa, similis, melotimi, dan sinekdoki, dan personifikasi. Oke, kalau metafora itu merupakan bentuk perbandingan. Kalau simile itu sebuah majas yang mempergunakan kata-kata pembanding. Kalau metonimi bahasa kiasan yang menggunakan kata lain untuk hal yang lain. Dan sinerdoki merupakan suatu gaya bahasa yang menyebutkan sebagaimana untuk maksud keseluruhannya. Personifikasi merupakan bentuk pemajasan yang memberi sifat-sifat benda mati. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya untuk bagian kedua, yaitu citraan. Citraan adalah bentuk bahasa yang digunakan oleh penyair untuk membangun komunikasi atau untuk menyampaikan pengalaman indranya dan untuk mendapatkan efek puitis. Seperti di sebelah kanan saya, ada beberapa jenis citraan, yaitu yang pertama, citraan penglihatan, yang kedua, yaitu citraan pendengaran, yang ketiga, yaitu citraan gerak, yang keempat, yaitu citraan rabaan, dan yang kelima, yaitu citraan penciuman. Saya di sini akan menjelaskan tentang gaya bahasa, yang dimana secara singkat, Guntur Tarigan 2009 halaman 4 mengemukakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara atau menulis, untuk meyakinkan atau mempengaruhi penyimak atau pembaca. Kemudian, dengan gaya bahasa ini, penutur bermaksud menjadikan paparan bahasanya itu lebih menarik, padat, jelas, dan lebih mampu menekankan gagasan yang ingin disampaikan, menciptakan suasana tertentu, dan menampilkan efek estetik. Kemudian, dari efek estetik tersebut, menyebabkan karya sastra itu bernilai seni. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis gaya bahasa. Yang pertama, perumpamaan atau simile dapat diartikan suatu majas membandingkan dua hal atau benda yang menggunakan kata penghubung. Yang kedua, metafora dapat diartikan dengan majas yang membandingkan suatu benda lain dalam bentuk yang tersusun singkat, padat, dan rapi. Yang ketiga, personifikasi, gaya bahasa yang memperamalkan benda-benda mati seolah-olah hidup atau mempunyai sifat kemanusiaan. Yang keempat ada ironi, gaya bahasa yang bertujuan untuk menyindir seseorang secara halus dan tersirat. Yang kelima, asonansi adalah gaya bahasa seperti yang berwujud perulangan vokal yang sama. Yang keenam, anafora adalah jenis bahasa repetisi yang berupa pengulangan kata pertama dapat setiap baris atau setiap kalimat. Di sini saya akan menyambung pemaparan materi dari teman saya. Yang keempat adalah retorika. Dalam puisi sarana retorika,
berupa rangkaian kata-kata frase atau kalimat yang akan merangsang pikiran. Makna puisi merupakan wilayah isi dan unsur puisi. Sarana-sarana retorika adalah unsur pembangunan struktur puisi merupakan wilayah bentuk. Lahirlah jenis-jenis puisi. Jenis-jenis puisi. Yang pertama, hiperbola. Sarana retorika yang menyatukan suatu secara berlebihan dengan membesar-besarkan fakta atau emosi dari kenyataan yang sebenarnya. Yang kedua, understatement. Suatu hal atau keadaan yang digambarkan lebih kecil atau lebih rendah dari kenyataan sesungguhnya. Yang ketiga, ambiguitas. Makna ganda yang dimiliki oleh kata frasa ataupun kalimat sebagai akibat sifat puisi yang berupa pemadatan. Yang keempat, elipsis. Sarana retorika yang ditandai dengan pengalihan bagian dari suatu kalimat dari suatu baris yang memungkinkan pembaca untuk mengisinya dengan imajinasinya. Yang kelima, tautologi, ialah sarana retorika yang menyatakan hal atau keadaan dua kali, maksudnya supaya arti kata atau keadaan itu lebih mendalam bagi pembaca atau pendengar. Yang keenam, pleonasme adalah sarana retorika yang sepintas, yaitu seperti tautologi, tetapi kata yang kedua sebenarnya telah tersimpul dalam kata yang pertama. Dan yang terakhir adalah enumerasi, ialah sarana retorika yang berupa pemecahan suatu hal atau keadaan menjadi beberapa bagian dengan tujuan agar kejadian itu lebih jelas dan nyata bagi pembaca atau pendengar. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya tadi tentang jenis gaya bahasa retorika, di mana jenis gaya bahasa retorika sendiri terdiri dari 9 gaya bahasa, yaitu 1. Aliterasi adalah gaya bahasa yang berwujud perulangan konsonan yang sama. 2. Asonasi adalah gaya yang berupa pengulangan bunyi vokal yang sama. 3. Anastrof adalah gaya bahasa yang diperoleh dengan membalikkan susunan kalimat yang biasa. 4. Apofasisi atau preterosia adalah gaya bahasa yang menegaskan sesuatu tetapi tampaknya menyangkal. 5. Apostrof adalah gaya bahasa yang berbentuk pengalihan amanat dari para hadirin kepada sesuatu yang tidak hadir. 6. Asidenton adalah gaya bahasa yang menyebutkan banyak orang, barang atau sifat yang berturut-turut dengan tidak banyak menggunakan kata penghubung. 7. Polisadenton adalah gaya bahasa kebalikan dari asidenton, yaitu penyebutan banyak orang, barang, atau sifat berturut-turut dengan mempergunakan kata penghubung. 8. Kiasmus adalah gaya bahasa yang terdiri dari dua bagian, baik frase atau klausa, yang sifatnya berimbang dan dipertentangkan satu sama lain, tetapi susunan frase atau klausanya itu berbalik bila dibandingkan dengan frase atau klausa lain. 9. Paradoks, gaya bahasa yang mengandung pertentangan yang nyata dengan fakta-fakta yang ada.